Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala wa dama nafa'a bihi barakati ulumi muslimina fid dharain amin ila anfala. Ya, kemarin sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya tentang pentingnya setiap orang itu keluar dari huzuzun nafs, dari keinginan-keinginan, dari dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan syahwat yang ada pada diri. Nafsu apa saja selain keinginan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari sifat manusiawinya, marah, dendam, pengen hidup nyaman, itu kan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi bagi orang mau mendekat sama Allah itu jadi hujuban, itu menjadi akobat, menjadi rintangan-rintangan. Nah, kalau orang itu sudah yang penting hubungannya baik sama Allah, ya seperti para nabi itu, dakwahnya dicemooh. Ya Nabi Nuh coba 950 tahun nggak punya pengikut. Selama itu pengikutnya cuma 83. Per 10 tahun kurang lebih dapat satu. Kok per 10 tahun? Iya, per 10 tahun dapat satu. Nah, kalau kata orang bisnis ngapain dicari aja yang lain kan gitu. 10 tahun dapat satu. Anak istri nggak ngikut, cari aja yang lain, bukan begitu. Ya, Nabi Muhammad SAW juga begitu. Udah enak kan hidupnya, jadi al-amin gitu. Dipercaya orang, dihormati orang, jadi tempat merujuknya orang ketika orang-orang itu bertikai. Istri cakep, kaya, saudagar, anak udah ada, mau ngapain lagi coba? Ya tapi begitu, memang perjuangan itu kadang-kadang. Nah itu tadi tuh pas kita udah nekat ke situ, itu ngapain sih gitu-gitu gitu kan? Tapi emang udah begitu dorongannya gitu. Ngapain sih? Udah normal aja kan, maksudnya duit ada, pengaruh juga ada, ini ada. Tapi kadang-kadang nerobos juga itu. Nah, begitu dengan para anbiya, begitu dengan para aulia. Hidupnya udah nyaman sebetulnya. Ini Imam Ghazali coba, udah menjadi ulama paling tersohor di negerinya kan, udah sampai tingkatan qodok tertinggi. Tapi justru ngerasa kok gini, kok agama jadinya gini doang ya. Jadi penasehat presiden, jadi orang yang, tapi dia sendiri nol di dalam dirinya. Sama Allah nggak ngerasa dekat, hati hampa. Ngapain tuh ada rasa begitu? Ya karena emang tujuannya Allah gitu. Ketika Allahnya dicari nggak dapat, di puncak karir yang udah dibangun ditinggalin semua. Harapannya apa? Harapannya ketika keluar dari huzuzun nafs, keluar dari awsafihil basyariyah, tujuannya adalah agar semakin punya peningkatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau udah sampai di titik itu ngapain sih? Astagfirullah gini-gini gitu kan, susah-susah, nekat-nekat, kadang-kadang mikir. Tapi kalau nggak begini jalurnya, ya kita nggak bisa dekat sama Allah. Udah nyaman kok, nah, udahlah. Tapi itu tadi, semakin pengen hidup nyaman malah nggak nyaman. Coba aja kamu pikir hidup yang paling kamu nyaman, kamu nggak mau punya ada kesusahan, kesulitan, masalah. Itu kan nanti kamu mikir aja udah masalah itu. Contoh lah saya ngisi-ngisi pengajian aja biar duitnya banyak ini. Itu makin saya mikir gitu, itu aja udah pusing itu. Kan jiwa saya memang jiwa mendidik, bukan jiwa ngajar aja. Gimana perasaan hati saya kalau saya nggak punya regenerasi? Itu udah kepikir Allah Akbar. Bertentangan nih. Yang kedua, seaktif-aktifnya dengan jamaah,
Emang ada jamaah yang mau jadi penerus kita? Kan nggak ada. Emang ada jamaah yang siap kita omelin? Kan nggak ada. Emang ada jamaah yang pengen kita tanemin nilai-nilai dalam yang kita pelajari? Kan nggak ada. Terus ngapain mondok lama-lama? Gagal lagi. Makin mikir pengen nggak ketemu masalah, makin masalah. Nah maka begitu juga kita, jangan pernah turunkan idealisme kita. Apa yang Allah sudah tanam dalam hati kita dijalani. Begitulah orang-orang kuat, begitulah orang-orang hebat. Mereka punya idealisme yang tidak sama dengan normalnya orang. Kenekatan itu, ke niat yang begitu besar itu memang nggak bisa dibendung. Walaupun itu tadi ya di masa awal kita bingung, ya Allah, begini ngapain ya, udah enak. Tapi enggak, ya begitu memang para pejuang. Coba lihat kayak Gaza itu kan begitu tuh. Ngapain sih ada 7 Oktober, kan pasti ada juga yang kepikiran di tengah udah digempur habis-habisan gitu kan. Padahal saya yakin itu semuanya sepakat di awal itu, udah apapun kita terima. Tapi ternyata Masya Allah, kepanjangan, brutal, jadinya genosida dan lain sebagainya. Itu kan pasti mikir, udah sih. Tapi kan gak begitu, kebenaran tuh harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Untuk apa? Untuk kita terus meningkat. Untuk kita terus menjadi versi terbaik kita. Untuk apa? Untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah tujuan utama kita diciptakan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sehingga kalau orang itu hatinya sudah bersih, fokus, manteng ke Allah, yang dituju hanya Allah, sehingga nanti dia akan semakin mendekat kepada Allah dengan beberapa tingkatan yang akan diceritakan di hikmah selanjutnya. Beliau Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengatakan, syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka, wa ainul basirati tushhiduka adamaka li wujudi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudak, kana Allah wa la syai'a ma'ah wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Sehingga nanti hati yang memang fokus nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan punya cahaya tersendiri. Nah, nanti ada 4 tingkatan ya. Kondisi basirah, kondisi mata hati setiap orang. Syu'aul basirati, cahaya mata hati, yushiduka, akan mempersaksikan kepadamu, akan menunjukkan kepadamu, qurbahu minka, dekatnya dia kepadamu. Ini bahasanya udah tinggi. Kita jauh sekali dari makom ini. Terus ngapain Ustaz baca kitab yang kita belum sampai ke situ? Ya biar tahu kalau kita tuh masih jauh. Ini kelebihan teman-teman di Azan tuh itu. Amalan masih pada jauh, tapi kajian kita tuh gede-gede. Ngaji ya yang ngaji. Salah Musyairiyah yang ngaji. Taiful Minan tuh gede-gede tuh kitab. Habis itu ke IPB main. Pas ditanya ngapain begitu? Muzakarah ilmu. Bukan muzakarah amal. Muzakarah amal ya enggak pantas. Muzakarah ilmu kan pantas. Ilmunya didiskusikan. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita pernah input ke dalam pikiran kita kan kepikiran itu. Jauh banget masih ditanya gitu. Jangankan masuk ke situ dengan istilahnya mungkin kali pertama. Tapi seperti kawan-kawan kita, teman-teman Wahabi nggak pernah dengar begini kan, ngerasanya udah sampai aja, itu bahaya. Kan? Ya, teman-teman Ahbab juga bicaranya tertib. Nggak ada yang begini, coba gimana? Nah, ilmu itu terpenting apapun itu. Paham ya? Maka saya kalau bukan karena ilmu, kalau muzakarahnya bukan ilmu, ya ngapain sih baca hikam? Tapi karena kita pengen dekat sama Allah, ya pelajari aja dulu ilmunya. Kadang orang kan memandangnya begitu, picik, sebelah mata, memandangnya sinis dulu. Saha eta, bukan saha eta, ini mau belajar. Kita mau belajar.
kita mau tahu jalan menuju Allah tuh gimana sih. Semoga aja dengan kita tahu kita jadi pengen amal. Dari pengen tahu, pengen amal, kita doa sama Allah, berharap ya Allah pengen dong sampai ke situ. Coba kalau nggak tahu, udah begini aja ngerasa udah yang paling arif billah, boro-boro arif billah, arif RT kali. Nah, itu penting, jadi kita ilmu kita tingkatin terus biar kita tahu bahwa kita jauh. Nanti makin kita ngerasa nggak bisa, nggak mampu, dan kita pengen, nanti kan Allah anterin. Gitu. Nah, wa ainul basirati, kemudian ainul basirah, mata dari mata hati itu akan mempersaksikanmu, ada maka akan memperlihatkanmu, ada maka ketidakadaan kamu liwujudi, kepada wujudnya Allah. Jadi kalau kita masih tingkatan pertama, syu'aul basirah, mata hati kita ini udah mulai cenghar, udah mulai cerah. Kenapa tadi itu udah nggak penting sebutan, udah nggak penting kedudukan, udah nggak penting apa pandangan orang. Pokoknya sama Allah udah pasrah aja pokoknya. Selama masih bisa sholat, masih bisa zakat, masih bisa puasa, masih bisa ngaji, masih bisa ngurus santri, harusnya kan begitu tuh. Udah nggak penting. Udah pokoknya udah nggak punya huzuzun nafs itu. Udah amal terus, sedekah terus, ya nggak kaya, udah nggak penting. Oh, dicari bukan itu. Pokoknya bisa amal begitu. Bisa nggak punya kepentingan sama itu, hatinya udah mulai cenghar. Nah kalau hatinya udah mulai bersinar begitu, nanti hati bersinar itu akan menunjukkan bahwa Allah tuh dekat banget sama kita. Itu begitu. Kemudian yang kedua, ainul basirah, mata hati kita tuh udah lebih peka gitu. Dia punya pandangan tersendiri. Kalau makin dalam lagi nih cahaya, dia akan menjadi mata di dalam mata hati kita. Dia akan ngasih tahu kita bahwa kamu tuh bukan siapa-siapa, yang ada cuma dia loh. Kamu ini nggak ada, yang ada cuma dia. Tadinya kan ngerasa kan orang kan begitu kan, deket dikit sama Allah kan udah ngeremehin orang aja, ngomongin orang aja, kan gitu. Etama jangan sampai etama lebih keneh ini macam-macam. Nah, mulai itu nanti makin dalam orang tuh merasa kita ini bukan siapa-siapa di dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul basirah, dan mata hati yang hak, mata hati yang sesungguhnya, yushiduka, akan menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita wujudahu, wujudnya dia doang. La ada maka wala wujudak, hanya nunjukin adanya dia, tidak menunjukkan tidak adanya kamu dan adanya kamu. Kita dan seluruh makhluk ini udah nggak kelihatan udah. Wah ini kan udah tinggi bener. Pokoknya yang kelihatan tuh cuma Allah aja. Ya, yang kelihatan Allah aja. Orang baik ya Allah, orang nggak baik ya Allah. Ada orang nyakitin kita ya Allah, ada orang sayang sama kita Allah. Kenapa orang tuh baik sama kamu? Ya kan emang saya baik sama orang. Ya udah nggak begitu. Udah pokoknya Allah aja. Kenapa orang jahat sama kamu? Mungkin dulu saya pernah jahat. Nah itu masih ada kamunya itu. Udah kosong aja udah pokoknya. Ya, orang semua bergerak karena mau Allah. Lihat para nabi, emang nabi pernah buat salah? Kan enggak. Nabi kan maksum minal itsm, dijaga dari dosa. Kenapa terus ada orang jahat? Itu kan bukan karena salahnya. Udah Allah aja udah. Dan enak itu. Punya hati yang begitu enak kayak. Karena yang bikin kita salah langkah itu kadang-kadang ngerasa itu. Apa? Ngerasa. Kita sedekah, amalan, kita buat baik terus. Setelah datang orang mau buat baik, wah ini dia nih. Balasan dari Allah, benar enggak? Nyata nipu dia. Nyata apa? Bahaya gak tuh ngerasa-ngerasa? Bahaya, padahal udah biasa aja. Kita baik luar biasa, terus ada orang jahat. Oh, ntar lagi kualat nih orang. Kurang ajar nih orang, gak tahu.
kurang ajar, nyakitin kasih Allah, kan gitu. Nah itu ntar kalau orang udah sampai ke Allah udah nggak begitu. Marahnya ya marah karena Allah suruh marah, bukan karena dirinya lagi. Senengnya ya karena memang Allah suruh seneng. Nah kita baru cuman teori, nggak apa-apa, bawa panjang. Wala syai'a kana Allah wala syai'a ma, kan dulu juga sebelum ada apa-apa kan Allah duluan yang ada. Wala syai'a ma, dalam hadis kan begitu. Kana Allah wala syai'a ma, kana Allah kana Allah walam yakun ma'ahu syai'. Allah udah ada sebelum ada apa-apa. Dia cuma sendiri. Berarti wahwal an alama alaihi kan. Allah sekarang ini ya sama seperti dulu, seperti dahulu kala. Nggak ada apa-apa bersama. Artinya ini nanti di selanjutnya ini ada nih Imam Ibnu Ajibah bilang masih wal khalqi khayal. Apa yang selain Allah itu khayalan aja. Aslinya nggak ada semua. Ya karena hukum aslinya Allah ada sebelum ada apa-apa dan sekarang udah ada apa-apa. Yang ada ya cuma Allah. Selebihnya itu hanya bayangan, selebihnya hanya khayalan. Saya baca aja, ini berat ini pembahasan. Al-basirah nazirul qalb. Basirah itu adalah mata hati. Kama annal basar nazirul qalb. Sebagaimana mata itu adalah pandangan dari jasad kita. Dia bisa melihat itu mata. Al-basirah taral ma'ani al-latifah an-nuraniyah. Mata hati ini yang dapat melihat cahaya-cahaya lembut dalam dunia ruhani. Sebagaimana mata melihat benda-benda yang bisa dilihat, benda-benda yang nampak dalam alam zulmani al-wahmiyah. Nah, kemudian mata hati ini bahaya kan? Mata hati ini berdasarkan makna dan cahaya yang bisa dia tangkap itu ada 4. Yang pertama adalah kismun fasada nadhiruha fa'amiyat. Ada mata hati itu yang udah rusak sehingga udah nggak bisa melihat apa-apa. Ya kayak mata itu. Ya seperti mata. Kalau udah rusak kan nggak bisa melihat. Ya, gampangnya begitu ya, kayak mata aja. Fa'angkarat nurul haqqi min aslih. Maka mata hati yang seperti ini mengingkari cahaya Allah SWT sama sekali. Nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan gimana? Kamu pernah punya program mau hidup di dunia? Tetap punya kan berarti ada yang program ini. Nah, kamu pernah pasang pita suara itu sampai kamu punya suara. Ini gampang sebenarnya. Nah, kamu punya program jalan pakai kaki. Coba dong kalau kamu emang nggak ada yang nyiptain, coba programin jalan pakai kepala, bisa nggak? Nggak bisa. Enggak pernah punya program makan tiap hari 3 kali, coba dong nggak usah makan gitu. Berarti ada Tuhan gitu. Kamu tahu-tahu lahir, kamu tahu-tahu nanti kamu pengen hidup terus, tahu-tahu kamu mati, kamu pengen sehat, tahu-tahu sakit, kamu pengen gembira, tahu-tahu sedih, pengen susah, tahu-tahu malah gembira. Sebenarnya ada yang ngatur. Nah itu ada yang mati. Sama seperti mata, ada yang buta. Nah ini udah parah udah. Awas tembok, mana tembok nggak ada apa-apa. Iya itu gelap semua masalahnya. Juger baru, oh iya benar. Orang kafir kan begitu tuh, nggak percaya lihat Fir'aun tahu-tahu nyungsep aja ke laut. Namrud tahu-tahu didotin kepala aja karena pusing. Masukkan apa itu? Kemasukan nyamuk. Ya. Tahu-tahu korun aja, tahu-tahu masuk kayak ke dalam bumi. Ya, kayak orang buta bilangin awas ada, nggak percaya dia, jeger baru tahu. Ya kadang-kadang baru begitu. Enggak itu kalian aja ngerjain. Nah gitu kan, namanya orang gak ngeliat. Awas jangan itu api. Bener masuk, udah api masuk. Apinya gede banget, dia nggak tahu jalan mau kemana. Bukannya mundur malah jalan terus, apinya udah akhirnya mati.
Orang kafir kan sering diingetin sama Allah, nggak ada. Diingetin dengan kejadian-kejadian kecil biar kembali, tapi ternyata ya karena buta tadi itu makin jauh. Wa hadhihi basiratul kufar, ini adalah mata hatinya orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Matanya enggak buta, tapi mata hatinya yang buta. Nah, itu repot. Ya, maka dalam satu hadis, dalam satu potongan hadis disebutkan wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Allah itu selalu punya alarm di hati setiap orang Islam. Di hati setiap orang muslim. Muslim itu ya muslim. Ya, semua orang kan tunduk sebenarnya sama Allah. Di hati setiap orang tuh ada alarm kan. Kamu mau bohong ada alarm nggak? Kamu mau ria ada alarm nggak? Kamu mau jadi hebat sendiri ada alarm nggak? Jangan, ngapain sih gitu-gitu. Kamu mau nyingkirin orang ada alarm nggak? Nah itu kalau nggak kalau nggak dihalau itu hal-hal yang membuat hati itu makin gelap. Sebagaimana mata kan, pakai kacamata deh kalau naik motor itu debunya kotor banget loh. Itu nggak sedikit tuh orang yang lewat jalan itu terus bertahun-tahun, tambah lama matanya buram-buram tuh buta loh. Enggak, saya udah 2 tahun belum. Nah, jadi apa aja yang mengganggu hati kita nih harus peka. Nah, orang kafir kan nggak mikir itu. Wa qismun sahha naziruha lakinnaha masduda li du'fi naziriha li maradin asabahu. Yang kedua, ada mata hati itu masih sehat, tapi terhalang oleh sesuatu. Mungkin karena sakit, sehingga akhirnya cahaya yang tadinya jelas itu jadi kurang jelas. Nah, ini cahaya mata hati yang seperti ini nggak peka dia. Allah tuh dekat jauh, dia tuh lagi dekat sama Allah, dia tuh lagi jauh, nggak peka. Wahia li amatil muslimin, ini hatinya mayoritas umat Islam. Ngapa nggak sholat? Nyari duit sih. Karena ngasih rezeki Allah. Iya tahu. Kalau nggak kerja kan nggak makan. Tapi dia nggak ngerasa kalau nggak sholat itu nanti berkahnya hilang. Nanti duit yang ada tuh bisa Allah jadikan masalah, nggak ngerasa. Tahu pentingnya sholat, tahu, tapi sholat enggak. Tahu bahayanya korupsi, tahu, tapi ya korupsi. Karena dia nggak ngerasain dekat dan jauhnya Allah, marah dan senangnya Allah, enggak. Ya sama kayak orang matanya rabun gitu. Awas itu pintu apa? Itu kayak si Irfan kan, kalau melihat kan, bener nggak? Kita yang normal kan, ada itu ya, iya. Perlu dikasih tahu baru dia ingat gitu. Si Irfan kan gitu kan. Apa-apa perlu begini. Kalau nggak kelihatan. Sama orang awam tuh begitu. Awamun nas kebanyakan umat Islam ya begitu. Pak jangan judi Pak, belum. Ntar duitnya udah habis gitu, udah mulai judol, debt collector mulai datang, bini udah mulai mau ninggalin baru oh iya, bener juga bahaya ya matanya buram dikasih tahu jangan, bahaya itu, buram matanya gimana? Kayak si Ipan itu, kan enak ya kalau ada contohnya, ini langsung ketawa semua karena ya mungkin juga para hadirin online mungkin punya temen yang matanya buramnya parah gitu, dia kalau nggak ditoong begini dia nggak ngeliat, kita yang ngeliat ih, awas Pan, tabrak itu, gitu ya iya. Nah, ada orang tuh hatinya begitu, dia sehat, cuman berpenyakit. Maksudnya sehat tuh masih bisa ngeliat, cuman karena ada penyakitnya akhirnya jadi buram, akhirnya jadi apa? Nah, yang ketiga kismun sahha nadhiruha wa qawiya syai'an ma. Nah itu tadi apa itu? Buramnya buram parah itu. Kayak si Irfan itu. Nah ini yang ketiga ini mata hatinya sehat. Dan pandangannya masih jelas. Cuman kena min 1, min 2, min 3 enggak sampai min 6 ya. Ada kan yang tebal banget tuh. Itu kalau orang lihat depan dia udah enggak bisa begini-begini kan, kalau yang min kecil kan dia masih begini-gini.
Oh Ibnu, oh ada mobil, gitu. Itu agak kuat dikit gitu. Sehingga matanya itu masih bisa digunakan dalam kondisi normal, kecuali di kondisi-kondisi tertentu dia matanya jadi nggak awas. Nah, kemudian yang keempat adalah mata yang betul-betul kuat. Mata yang betul-betul kuat sehingga dia ngelihat apa aja kelihatan. Dia melihat apa aja kelihatan. Ya, itu kan tadi kita bisanya ngelihat yang zohir-zohir aja kan. Ini lafaz-lafaznya sebenarnya ceritanya cerita tentang kondisi hati. Walakin li syiddati syu'a lam yutik ay yaftaha aynah fa adraka syu'a an-nur qariban minhu wa huwa li'amatil mutawajjihin wa isam hadzal maqam syu'a al-basir. Itu matanya itu apa namanya? Ini yang ketiga ya. Kalau yang kedua tadi kan hati yang nggak ngerasa dekat, nggak ngerasa jauh, ya sama Allah tuh nggak ada rasa aja, nggak takut, nggak punya harap, lempeng aja. Yang penting duit ada, aman. Duit nggak ada, sedih. Bukan karena ya Allah kenapa nggak sholat, ya Allah kenapa nggak baca Quran, ya Allah nggak gitu. Nah itu kebanyakan orang Islam begitu. Yang kedua, yang ketiga, ini orang yang amatil mutawajjihin, orang yang sudah mulai menghadap kepada Allah, mayoritasnya begitu doang. Apa itu? Dia buram dikit, apa? Buram dikit. Dia minus atau plus yang nggak parah, yang nggak tingkatan parah. Nah itu kalau ibarat secara pandangan ruhani, itu hatinya tuh dipenuhi dengan cahaya. Saking hatinya itu bercahaya, dia nggak bisa buka mata. Ini kita lihat kalau ada lampu terlalu cerah kan, nggak bisa mata gitu gini jadinya. Yang dia rasa adalah bahwasanya cahaya ini besar sekali dan cahaya ini dekat sekali begitu. Tapi dia sendiri belum bergabung dengan cahaya gitu. Nah ini apa? Ini adalah untuk kebanyakan orang yang tawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya orang yang tawajuh sama Allah begitu. Bingung lah intinya tuh. Makanya menuju Allah tuh kalau nggak dibimbing Allah, dibimbing guru yang sampai ke Allah, ya nggak sampai. Bingung. Silau kan. Habis silau itu kamu mau ngapain? Kalau udah silau kan bingung. Harus ngapain ya? Harus kemana nih? Kemudian yang berikutnya baru yang mata hatinya kuat banget. Dia udah nggak silau lagi, dia ada di dalam cahaya itu. Gitu. Dia ngerasa dikelubungi oleh cahaya. Ya, contoh lah ada satu ruangan terang banget, kamu ada di situ kan kamu nggak ngerasa silau dan kamu ya nyantai aja di dalam itu. Muhitan bihi. Cahaya itu mengelilingi dirinya. Hatta qaba an nafsihi. Sehingga dia udah tidak memperhatikan dirinya. Dia udah apa? Dia udah asik dengan cahaya. Masya Allah indah ya, bersih ya, cerah ya, luar biasa nih. Dia bukan silau nih, dia kan tuh masih merhatiin dirinya tuh. Dia merasa terganggu, dia merasa. Nah ini bagi orang khassatul mutawajjihin, orang yang mulai, orang-orang istimewa dari orang yang mulai menghadap kepada Allah. Ini namanya maqam ainul basir. Ini ada lagi
Orang yang basirohnya itu udah kuat banget, cahayanya betul-betul bersinar sehingga cahaya basirohnya bersambung dengan cahaya asalnya basiroh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga karena udah bersambung, karena udah menyatu, dia nggak kelihatan lagi selain dirinya. Yang dia lihat cuma cahaya asli itu. Maka akhirnya yang dia lihat cuma Allah. Yang dia perhatikan cuma Allah. Kenapa? Karena cahaya yang ada pada dirinya pun asalnya dari sana. Kalau tadi dia bergabung di dalam cahaya, berarti kan masih ada dirinya tuh. Cuman dia udah nggak merhatiin dirinya. Kalau sekarang cahaya kecil dirinya ini nyambung sama cahaya asli itu. Sehingga akhirnya apaan nih, memang bukan cahaya ini Pak. Ini mah gara-gara nyambung ke sana doang. Sehingga akhirnya yang nampak hanya nurul asli, cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang berat ya. Masalah yang berarti kita minta aja, ya Allah, Allah marzuqni syu'a'al basir, warzuqni 'ainal basir, warzuqni haqqal basir, wala a'lamu kaifa najiduha, wala a'lamu kaifa nudrikuha. Udah gitu aja. Nanti kita baru tahu. Intinya apa? Orang tuh makin dekat sama Allah, nanti hatinya tuh makin bersinar. Bagaimana ciri hati makin bersinar? Yang dia pentingin nanti dekat apa enggak sama Allah. Itu yang pertama, itu amatul muslimin. Yang diperhatikan nanti itu apa? Yang diperhatikan itu Allah tuh sayang apa enggak sama saya? Allah tuh marah apa enggak sama saya? Tindakan saya ada enggak yang bikin? Itu amatul mutawajihin, bukan muslim. Amatul mutawajihin. Kalau amatul muslimin, orang awam itu nggak peduli itu, yang penting punya duit aja. Nyenggol-nyenggol dikit nggak apa-apa, yang zaman udah begini. Ya amatul mutawajihin enggak itu. Mulai takut. Kalau ada apa-apa itu Allah nih marah apa enggak? Allah nih sayang apa enggak? Saya ini diposisikan begitu. Kalau khasatul mutawajihin, dia udah yang dipentingin Allah aja, gitu. Dipentingin Allah aja. Cuman masih ada dirinya yang kelihatan. Gitu. Oh dia itu ya, dia sekarang berantakan hidup. Iya, dia kurang ajar tuh begitu. Nah, tapi kalau orang itu udah betul-betul sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah mau ini mau itu, itu semua Allah aja. Yang dipentingkan adalah bagaimana, ya terserah Allah gitu. Ya sama nih. Coba nih, banyak nggak orang yang akhirnya terkecoh? Tidak sedikit kan? Udah ngapain jadi orang Islam tuh, lihat Tuhannya udah hampir 2 tahun tuh nggak ditolong tuh hambanya. Ada orang gitu kan, ada itu. Udahlah, akhirnya jadi kafir. Atau orang jadi tidak peduli dan lain sebagainya. Maka orang itu yang udah benar-benar ya hamba Allah, ya hamba ngapain ngatur tuannya? Ya Allah mau nolong, Allah mau nggak nolong, kita mau taat kayak apapun, kemudian Allah masih ngasih hidup kita ini, ya terserah Allah. Jadi dirinya itu udah mulai hilang, dan semakin hilang diri itu yang kelihatan cuman Allah, itu nanti orang itu akan semakin stabil hati dan pikiran. Kalau enggak itu kan terganggu terus. Ya sama kayak kita tadi itu, waqiahnya udah 100 kali. Baik sama orangnya udah banyak kali, ke orang tuanya gini. Belum itu kan. Nanti orang-orang yang betul-betul ke Allahnya itu, dia udah tidak melihat itu semua, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ini baru cuma bisa mendasar ilmunya, entah benar entah enggak. Yang pasti begitulah tingkatan rohani seseorang. Maka kita ini masih jauh. Jangankan untuk amal dan sampai ke sana, muzakarahnya belum tentu benar. Setidaknya tadi itu kita memahami yang tadi aja lah, mata dan kita senyum-senyum ketawa-tawa. Kalau yang urusan rohani kita bingung ini. Syu'aul basirah yang kayak gimana, ainul basirah yang kayak gimana, hakul basirah. Maka itulah kita doa. Ya. Marzuqna wahdina ila syu'ail basirah wa ila ainil basirah ila haqqil basirah hatta a'rifaka haqqa ma'rifatik kama
kama yuhibbu an tu'rafa bih, sebagaimana kama tuhibbu ayyu'rafa bih, sebagaimana engkau suka untuk dikenal dengan cara itu, dan enggak ada yang bisa nyampein kita ke sana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada bila topik ini udah habis, kita nanti bahas ke pembahasan yang berikutnya. Ada bila topik subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.